Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kesempatan hari ini ya, ini kita berada di lereng Gunung Welirang dan kita akan mencoba mengeksplor sebuah tempat yang dimana warga heboh dengan temuan kali ini, yaitu ada sebuah batu raksasa yang diduga batu itu merupakan pembentukan dari ular naga yang bertapa ya jutaan tahun, bahkan sampai membatu atau menjadi batu. Nah, ini sangat unik sekali. Dari perjalanan kita kali ini, kita beramai-ramai bersama rekan-rekan yang lainnya. Kita akan mencoba menelusuri dan mencari jejak di mana informasi dari masyarakat itu ada sebuah batu raksasa, mungkin jejak megalitikum ya, yang di sana sangat mirip sekali dengan pembentukan ular raksasa yang ukurannya sangat besar, yang diduga itu adalah ular yang sedang bertapa di masa purba atau di zaman dulu, yang sampai membatu ya teman-teman, atau ular naga raksasa yang bertapa membatu. Nah, seperti apa? Terus penelusuran kita kali ini di lereng Gunung Welirang. Ya, saat ini pemirsa kita akan menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama di pedalaman hutan yang konon katanya menurut cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada semacam ular naga raksasa yang bertapa dan membatu. Nah, ini kita sangat penasaran. Coba kita bersama-sama mengunjungi lereng-lereng gunung ini ya. Jadi kita di pedalaman hutan benar-benar. Coba, ini ada lapisan-lapisan humus ya, yang artinya memang bersama batu-batu aluvial yang terbentuk sekitar jutaan tahun silam. Namun kemudian kita juga akan mencoba menggali jejak-jejak artefaktual yang ada, terutama mungkin ya waktu itu pada masa kolonial Belanda. Itu kemudian seorang ilmuwan yang bernama Van Heckeren itu telah mendata banyak sekali jejak-jejak megalitik, neolitik ya. Misalnya menhir, dolmen, batu dakon, sarkofagus. Nah, termasuk kemungkinan yang dimaksud dengan batu naga itu kemungkinan juga semacam menhir raksasa ya. Nah, ini kita sangat penasaran sekali. Memang kita ketahui bersama bahwasanya memang Pulau Jawa itu muncul dari dasar laut sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di dasar laut mulai kemudian muncul gunung-gunung api purba, ring of fire. Kemudian selama kemudian masa Pleistosin tengah terbentuklah semacam Pulau Jawa ya, yang kemudian bagian utara yaitu dasar laut mengalami pengangkatan yang dikenal dengan Pegunungan Kendeng Utara, dan dasar laut bagian selatan dari pegunungan api ini yang dikenal dengan Pegunungan Kapur atau Kendeng Selatan. Jadi Kendeng Utara, Kendeng Selatan, yang di tengah-tengah inilah yang merupakan gunung api purba tertua ya, 60 juta tahun silam. Namun yang bisa kita ketahui bahwasanya tahun 60 juta tahun yang lalu ternyata dinosaurus itu sudah punah, sehingga akan nihil usaha keras untuk mencari fosil dinosaurus yang ada di Pulau Jawa maupun Sumatera. Karena ketika dinosaurus punah sekitar 70 juta tahun silam, ini Pulau Jawa belum terbentuk, masih berada di dasar laut. Sehingga ini salah satu kajian tentang paleontologi ya, atau kemudian secara batuan memang Pulau Jawa ini lebih baru daripada kemudian umur dari dinosaurus. Nah, sehingga tidak ada dinosaurus. Kemudian sekitar tahun 2500 tahun silam, ini migrasi pertama orang-orang Proto Melayu ya, yang membawa peradaban batu besar. Misalnya menhir, sarkofagus, tata batu, kemudian berundak. Ini merupakan tinggalan masyarakat Proto Melayu. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ini kemudian masyarakat Diotro Melayu atau Melayu Baru ini membawa kebudayaan Dongson yang berasal dari Yunan atau Tiongkok Selatan ya. Nah, ini. Nah, di belakang kita inilah kemudian masyarakat mengenal seperti punggung-punggung naga, yang dimana kemudian pating berunjul gitu ya, batu-batu ini persis menyerupai punggung-punggung naga. Jadi ada semacam lempengan-lempengan ya. Kemungkinan ini memang terbentuk pada masa vulkanik atau tektonik purba, yang jejak-jejak vulkanik purba, tapi punggung-punggungnya ini persis seperti punggung-punggung naga ya. Jadi seperti ini, jadi seperti ular naga yang membatu, berliku-liku, berliuk-liuk ya, sampai kemudian masuk ke dalam bumi, keluar lagi, masuk ke dalam bumi, keluar lagi. Jika kita jelajahi mungkin ya, teman-teman akan bisa menyaksikan keanehan ya dan misteri dari batu alam ini ya, yang menyerupai naga raksasa yang bertapa membatu ini ya. Jadi ternyata ini adalah batu raksasa yang sangat besar sekali gitu ya. Dan seperti ini sampai sana, masuk ke dalam gunung lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi.
Dan disinilah kemudian memang orang-orang yang skeptis gitu ya, orang-orang yang skeptis mengatakan itu hanya batu vulkanik purba. Jika kita kemudian mungkin bisa turun ke sini saja. Jadi teman-teman di sini ada jalan semacam kemudian jejak-jejak kemudian peradaban pada masa lalu ya. Mungkin bisa kita menuruni jalan ini. Jadi lewat gitu teman-teman. Ini ada jalan. Seperti kemudian punden berundak-undak pada masa purba ya. Jadi kita tidak bisa dipungkiri, memang orang-orang yang skeptis mengatakan itu batu alam, bentukan alam, fenomena alam, jejak vulkanologi, tektonologi, atau mungkin jejak gempa besar pada masa purba. Namun dalam rentang peradaban prasejarah, batu alam tersebut pernah memang menjadi semacam hunian, tempat tinggal, atau semacam situs pemujaan menhir raksasa pada masa prasejarah sekitar 2000 sebelum Masehi. Jadi seperti ini ya. Jadi ternyata ini ada jalan dari lewat pinggir ini menurun sini. Nah, menurun sini, cuman memang agak curam gitu ya. Agak curam jika ke bawah gitu, dan di sini kita akan bisa melihat di situ memang kepala naga itu malah dekat dengan pohon besar tersebut, dan ada mulutnya, rahangnya, hidungnya ya, itu menghadap ke arah timur, malah menghadap ke arah timur di situ. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman kameramen gitu ya bisa apa ya? Gak bisa. Lewat mana ya? Apa namanya? Sini. Orang-orang kemarin ya. Oh ini ya. Nah, jadi ini ternyata di sini gini. Nah, terus kemudian di rumput-rumput ini juga kita bersihkan gitu ya. Oh, ternyata langsung gini ya. Nah, di sini kemungkinan saja di sini itu ada semacam yang menurut Van Heekeren adalah kursi arwah atau tempat duduk para tetua desa atau kepala suku pada masa prasejarah gitu ya, atau juga tempat bermusyawarah para tetua desa. Jadi diduga kemungkinan ini adalah dolmen dan menhir raksasa juga, tempat pemujaan masa prasejarah. Kemudian pada masa kuno digunakan sebagai aktivitas pertapaan pada masa kuno gitu ya. Hingga kemudian saat ini agak memang terlantar karena memang aktivitas kabuyutan, agama kabuyutan ya, pemujaan batu besar, menhir, dolmen itu sudah tidak ada lagi. Artinya memang ini tinggal sebuah tinggalan di Jawa ini yang dikenal dengan The Dead Monument atau tinggalan yang sudah ditinggalkan para penganutnya. Berbeda dengan tinggalan batu besar yang ada di Toraja, di Nias gitu ya, di Besoa, di Napu gitu ya, di Lombok ya, itu tinggalan-tinggalan megalitik ini masih digunakan masyarakat setempat, sehingga yang dikenal dengan the living megalithic tradition. Artinya peradaban batu besar ini masih terus berlangsung di Indonesia Timur tersebut ya. Bisa kita lihat di Toraja itu masih ada tempat-tempat untuk menaruh jenazah dari orang tuanya yang sudah meninggal, itu ditaruh di sarkofagus atau kubur batu ya, atau waruga. Nah ini salah satu tradisi megalitik. Namun di Jawa dan di Sumatera kebanyakan memang peradaban batu besar seperti di situs Gunung Padang di Cirebon, seperti di Bondowoso ya, Stonehenge Bondowoso itu juga tinggalan, artinya the dead monument. Sehingga kemudian peradaban batu besar yang dikenal dengan naga raksasa yang bertapa membatu ini juga sama persis dengan secara pola sejarah dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Di sini kemudian kita juga akan menemukan batu Stonehenge ya, yang sebagaimana yang ada di Inggris. Ini sesuatu tinggalan yang sangat luar biasa sekali, yang juga patut kita lestarikan. Berbagai macam nama yang disematkannya ini merupakan tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun nilai kesejarahannya ini merupakan mata rantai dari leluhur kita, leluhur Nusantara pada waktu itu, yang berhasil kemudian dalam kehidupannya menata masyarakat yang sedemikian luas dan terus berkembang sampai munculnya kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha, sampai menaungi seluruh Nusantara gitu ya, menghalau pasukan dari luar, termasuk kemudian serangan bangsa Mongol yang mulai kemudian masuk ke Jawa. Ini semuanya karena prestasi leluhur, keberhasilan leluhur di masa lalu, kita akhirnya tetap ada dan terus lestari. Semoga kemudian tinggalan-tinggalan seperti ini terus lestari dan bermanfaat, memberikan motivasi, inspirasi, dan edukasi kepada generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat.